perkenalan singkat dari saya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan buku yang berjudul Introduction to Sociology yang ditulis oleh Henry L. Tischler. Sosiologi adalah disiplin yang sangat terorganisir yang dibentuk oleh beberapa perspektif teoritis atau aliran pemikiran. Ini bukan hanya studi tentang masalah sosial atau menyuarakan pendapat secara acak. Dalam buku ini, tidak ada satu perspektif pun yang lebih ditekankan. Presentasi yang seimbang dari teori fungsionalis dan teori konflik dan dilengkapi bila memungkinkan sudut pandang interaksionis simbolik. Buku ini telah menerima banyak pujian karena pendekatan lintas budaya dan membawa contoh dari berbagai masyarakat. Sosiologi berkaitan dengan interaksi orang dimanapun dan kapanpun mereka terjadi. Lanjut ke pembahasan. 1. Perspektif sosiologi. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang masyarakat, manusia, dan interaksi sosial. Sebagai sosiolog, tujuan utamanya adalah memahami situasi sosial dan mencari pola yang berulang dalam masyarakat. Sosiolog tidak menggunakan fakta secara selektif untuk membuat acara bincang-bincang yang meriah, menjual surat kabar, atau mendukung satu sudut pandang tertentu. Sebaliknya, sosiolog terlibat dalam upaya ilmiah yang ketat yang membutuhkan objektivitas dan data. Fokus utama sosiologi adalah kelompok, bukan individu. Sosiolog berusaha memahami kekuatan yang beroperasi di seluruh masyarakat, kekuatan yang membentuk individu, membentuk perilaku mereka, dan dengan demikian menentukan peristiwa sosial. Sosiologi meminta kita untuk memperluas perspektif kita tentang dunia. Kita akan mulai melihat bahwa orang bertindak dengan cara yang sangat berbeda, bukan karena satu orang waras dan yang lain gila. Sebaliknya, itu karena mereka semua memiliki cara yang berbeda untuk memahami apa yang terjadi di dunia di sekitar mereka. Persepsi unik tentang realitas ini menghasilkan gaya hidup yang bervariasi, yang pada gilirannya menghasilkan persepsi realitas yang berbeda. Untuk memahami orang lain, kita harus berhenti melihat dunia dari perspektif yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi kita sendiri. Perkembangan sosiologi. Bukan kebetulan bahwa sosiologi muncul sebagai studi yang terpisah di Eropa selama abad ke-19. Itu adalah masa gejolak, periode di mana tatanan sosial yang ada diguncang oleh revolusi industri yang berkembang dan pemberontakan kekerasan melawan pengusaha mapan. Orang-orang juga menemukan melalui penjelajahan dunia bagaimana orang lain hidup. Pada saat yang sama, kekuatan gereja untuk memaksakan pandangannya tentang benar dan salah juga menurun. Kelas sosial baru, para industrialis dan pebisnis, muncul untuk menentang aturan aristokrasi feodal. 2. Melakukan sosiologi, metode penelitian. Analisis harus menemukan cara untuk mengatur data tersebut ke dalam kategori yang berguna, sehingga hubungan yang dapat ditentukan. Hipotesis yang membentuk inti penelitian dapat diuji, dan hipotesis baru dapat dirumuskan untuk penyelidikan lebih lanjut. Sosiologi sering meringkas data mereka dengan menghitung tendensi sentral atau rata-rata. Sebenarnya, sosiolog menggunakan 3 jenis rata-rata, median, dan modus. Setiap jenis dihitung secara berbeda dan masing-masing dapat menghasilkan angka yang berbeda. Penelitian juga harus menunjukkan reliabilitas, yaitu temuan penelitian harus dapat diulang. Untuk menunjukkan reliabilitas, kita harus menunjukkan bahwa penelitian dapat direplikasi, diulang untuk menentukan apa hasil awal dapat diduplikasi. 3. Kebudayaan. Semua masyarakat manusia memiliki cara hidup yang kompleks yang sangat berbeda satu dengan yang lain. Cara-cara ini kemudian dikenal sebagai budaya. Pada tahun 1871, Edward Taylor memberi kitab definisi pertama dari konsep ini. Kebudayaan, katanya, adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni hukum,
moral, adat, dan kemampuan, serta kebiasaan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Robert Bierstein menyederhanakan definisi Taylor dengan mengatakan, kebudayaan adalah keseluruhan kompleks yang terdiri dari semua cara berpikir dan berbuat dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai anggota masyarakat. Sebagian besar definisi budaya menekankan ciri-ciri tertentu, yaitu bahwa budaya itu dimiliki bersama. Itu diperoleh bukan bawaan, elemen membentuk keseluruhan yang kompleks dan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. 4. Sosialisasi dan pengembangan. Proses sosialisasi dimulai sejak lahir. Seorang bayi tidak berdaya. Ia tidak bisa berjalan atau berbicara. Seorang harus mengurus setiap kebutuhannya. Bagaimana bayi mendapatkan perawatan yang dibutuhkannya? Ia tersenyum, membuat suara, dan melakukan hal-hal lucu. Bayi sedang mengembangkan keterampilan sosial yang merupakan inti dari apa yang membuat kita menjadi manusia. Melalui kemampuannya untuk mendapatkan perhatian dan perawatan dari ibunya dan orang lain. Bayi mengembangkan banyak perilaku dan emosi yang kita hargai dalam diri kita sendiri dan apa yang sering membedakan kita dari hewan. Proses interaksi sosial inilah yang mengajarkan anak-anak keterampilan intelektual, fisik, dan sosial yang dibutuhkan untuk berfungsi sebagai anggota masyarakat, disebut sosialisasi. Melalui pengalaman sosialisasi, anak-anak mempelajari budaya masyarakat tempat mereka dilahirkan. Dalam perjalanan proses ini, setiap anak perlahan-lahan memperoleh kepribadian, yaitu pola perilaku dan cara berpikir dan perasaan yang khas untuk setiap individu. Yang kelima, interaksi sosial. Antara Max Weber. Interaksi sosial. Max Weber adalah salah satu sosiolog pertama yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam studi sosiologi. Dia berpendapat bahwa tujuan utama sosiologi adalah untuk menjelaskan apa yang disebut tindakan sosial, sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada apapun yang dilakukan orang secara sadar karena orang lain. Di mana interaksi sosial terjadi, membuat perbedaan dalam apa artinya. Edward T. Hall mengidentifikasikan 3 elemen yang secara bersama-sama menentukan konteks interaksi sosial. Yang pertama, latar atau tempat fisik, yang kedua, lingkungan sosial, dan yang terakhir, aktivitas di sekitar interaksi sosial. Tindakan mendahulunya terjadi bersama dengan yang menyusulnya. 6. Kelompok dan organisasi sosial. Kelompok sosial, individu berinteraksi satu sama lain sesuai dengan status dan peran yang ditetapkan. Para anggota mengembangkan harapan akan perilaku yang tepat bagi orang-orang yang menduduki posisi berbeda dalam kelompok sosial. Orang-orang memiliki rasa identitas dan menyadari bahwa mereka berbeda dari orang lain yang bukan anggota. Kelompok sosial memiliki seperangkat nilai dan norma yang mungkin atau tidak sama dengan masyarakat yang lebih besar. 7. Perilaku menyimpang dan kontrol sosial. Untuk sosiolog, perilaku menyimpang adalah perilaku yang gagal untuk menyesuaikan diri dengan aturan atau norma yang kelompok yang bersangkutan. Oleh karena itu, ketika kita mencoba nilai suatu tindakan sebagai normal atau menyimpang, kita harus mengidentifikasi kelompok yang menurut istilah perilaku tersebut dinilai. Kode moral sangat berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam hal ini, bahkan dalam suatu masyarakat, ada kelompok yang subkultur yang kode moralnya sangat berbeda. 8. Kelas sosial di Amerika Serikat. Struktur kelas Amerika. Kelas sosial terdiri dari kategori yang berbagai kesempatan yang sama, posisi ekonomi dan kejuruan yang sama, gaya hidup yang serupa, dan sikap perilaku yang serupa. Suatu masyarakat yang memiliki beberapa kelas sosial dan memungkinkan mobilitas sosial didasarkan pada sistem stratifikasi sosial. Batas kelas dipertahankan dengan membatasi interaksi sosial, perkawinan, dan mobilitas ke dalam kelas tersebut.
Yang kesembilan, stratifikasi global. Stratifikasi dapat terjadi dalam dua cara. Yang pertama, orang dapat ditugaskan untuk peran sosial menggunakan sebagian dasar penetapan status yang dianggap berasal dari karakteristik yang mudah diidentifikasi, seperti jenis kelamin, usia, nama keluarga, atau warna kulit, di mana mereka tidak memiliki kendali. Ini akan menghasilkan kasta dan sistem stratifikasi. Yang kedua, posisi orang dalam hierarki sosial dapat didasarkan pada tingkat tertentu, pada status yang mereka capai, yang diperoleh melalui upaya langsung individu mereka. 10. Minoritas ras dan etnis. Ahli genetika mengidentifikasikan ras dengan mencatat perbedaan frekuensi gen di antara kelompok yang dipilih. Jumlah ras yang berbeda dapat ditentukan dengan metode ini tergantung pada sifat genetik tertentu yang sedang diselidiki. Perbedaan sifat seperti jenis rambut dan hidung terbukti tidak berguna dalam membuat klasifikasi biologis manusia. Faktanya, kesamaan fisiologis dan mental di antara kelompok orang tampaknya jauh lebih besar daripada perbedaan dangkal apapun dalam warna kulit dan karakteristik fisik. Yang ke-11, stratifikasi gender. Perbedaan gender dan fisiologis, bahkan kritikus yang gigih tidak dapat menyangkal bahwa ada perbedaan genetik dan fisiologis tertentu di antara kedua jenis kelamin. Perbedaan mempengaruhi kesehatan dan kapasitas fisik. Oleh karena itu, studi tentang peran gender harus mempertimbangkan perbedaan-perbedaan itu di bidang-bidang seperti ukuran dan perkembangan otot, umur panjang. Wanita biasanya, dengan sedikit pengecualian, hidup lebih lama di hampir setiap bagian dunia, kadang-kadang hingga 90 tahun. Rata-rata lebih lama, dan kerentanan terhadap penyakit dan gangguan fisik. Ada variasi yang cukup besar antara pria dan wanita. Yang ke-12, pernikahan dan pengaturan keluarga alternatif. George P. Mudrox mendefinisikan keluarga sebagai kelompok sosial yang dicirikan oleh tempat tinggal bersama, kerjasama ekonomi, dan reproduksi. Ini termaksud orang dewasa dari kedua jenis kelamin. Setidaknya 2 di antaranya mempertahankan hubungan seksual yang disetujui secara sosial, dan 1 atau lebih anak milik atau adopsi dari orang dewasa yang hidup bersama secara seksual. Keluarga besar mencakup hubungan dan generasi lain selain keluarga inti, sehingga bersama dengan orang tua yang menikah dan keturunannya, mungkin ada orang tua, saudara kandung dari orang tua, pasangan saudara kandung, dan anak-anak dan mertua. Yang ke-13, agama. Agama adalah sistem kepercayaan, praktik, dan nilai fisiologis yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang. Itu mendefinisikan yang suci, membantu menjelaskan kehidupan, dan menawarkan keselamatan dari masalah keberadaan manusia. Ia diakui sebagai salah satu lembaga penting masyarakat. Semua agama mengandung unsur-unsur bersama tertentu, termasuk ritual dan doa, emosi, kepercayaan, dan organisasi. Yang ke-14, pendidikan. Dalam arti luas, semua masyarakat harus memiliki sistem pendidikan. Artinya, mereka harus memiliki cara mengajar anak-anak muda tugas-tugas yang mungkin diharapkan dari mereka saat mereka berkembang dan matang menjadi dewasa. Secara tradisional, keluarga telah menjadi arena utama sosialisasi. Ketika masyarakat menjadi lebih kompleks, keluarga tidak dapat memenuhi semua aspek fungsi sosialisnya. Dengan demikian, sistem pendidikan formal harus memperluas proses sosialisasi yang dimulai dalam keluarga. 15. Sistem politik dan ekonomi. Politik adalah proses di mana kekuasaan didistribusikan dan keputusan dibuat. Seperti yang didefinisikan Max Weber, ia menyebut kekuasaan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kehendak seorang atau kelompok, bahkan dengan adanya perlawanan atau penentangan dari pihak lain.
Dalam pengertian ini, kekuasaan adalah kemampuan untuk membuat orang lain mematuhi keputusan seseorang, seringkali melalui ancaman atau penggunaan sanksi, hukuman, atau paksaan yang sebenarnya. Dalam istilah yang paling sederhana, ekonomi adalah lembaga sosial yang menentukan bagaimana suatu masyarakat memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Uang, barang, dan jasa tidak mengalir dengan sendirinya. Orang bekerja pada pekerjaan tertentu, memproduksi produk tertentu, mendistribusikan hasil karya mereka, membeli kebutuhan dasar dan barang mewah, dan memutuskan untuk menabung atau membelanjakan uang mereka. Sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih.